biarkan, ya bukan cuma biarkan, rindukanlah untuk ibadah kita terus ya dikuasai ya, dikuasai oleh Tuhan gitu ya. Bayangkan kalau rahasia ibadah itu adalah Yesus. Kekuatan ibadah itu adalah Yesus. Dan orang tidak peduli. Dan orang Kristen maksudnya. Bahkan yang ada di dalam gereja meremehkan Tuhan. Coba saudara, sekali lagi ya. Tuh hari orang presiden yang baru lewat, Pak Jokowi itu kan tampak lemah kan. Dia tertawa, senyum-senyum, ternyata waktu dia keras, dia kotek boleh keras. Orang menghina dia boleh dapat tangka saudara. Dapat lihat kan dia bisa dihina, hina aja sampai engkau dapat angka. Itu baru presiden. Bagaimana Tuhan kok orang hina saudara? Coba saudara, tuh orang ini ya, anak-anak yang kita lahirkan, penciptanya adalah Tuhan. Yang membuat mereka hidup Tuhan. Kita semua tahu ada anak yang dijaga dengan luar biasa mati. Masih muda so mati. Masih kacili so mati. Padahal waduh dijaga luar biasa. Disiapkan luar biasa, pokoknya DP penjagaan dan sangat hebat. Mati kote. Tak kira lesunya nak mau mati. Artinya ya, orang tua itu kan titipan Tuhan saudara. Anak itu titipan Tuhan, bukan engkau punya. Tuh. Jadi semua dalam kuasanya. Dia yang memberi, dia berkuasa mengambil, nyandak pakai permisi. Dia enggak usah bilang, tak semua ambil nih, bungkus yo. Enggak. Kurang kayak gini. Saudara pikirnya saudara mau pi acara nih, tahu mau mati. Kira mau tamasya nih, tahu kok mau mati. Dia kira dia mau pi makang-makang nih, tahu makang-makang sampai mati. Nah itu kan yang terjadi. Tidak ada yang dapat menyelenggarakan hidup ini dengan kekuatan sendiri, ya. Bayangkan kalau orang yang di luar Tuhan saja Tuhan bisa bertindak ya untuk membuktikan aku Tuhan yang kau hina. No apalagi itu orang dalam. Yang lain kali kalau dapat ingat Tuhan dia memuji Tuhan. Kalau dia lagi dapat ingat tu lain, dia memuji tu lain. No? Kalau dapat ingat Tuhan, dia cari tu Tuhan. Maka kalau dia lebih dipengaruhi oleh yang lain, dia cari tu lain. Dosa so menyinggung pak kita loh. Memang betul. Yesus belak-belakan kalau dia mau bicara. Saya juga tidak rencana-rencana. Ya, ini mau pendahuluan mau mulai dengan kalimat apa nih tahu. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Yang jelas saya membiarkan hidup ini, telinga, perhatian semua diarahkan kepada Tuhan setiap harinya. Iya bukan nanti mau khotbah. Itu ya.
Jadi waktu dia mau bicara, loh, biarkan dia melakukannya. Ini sudah tulis ini berlembar-lembar. Tapi kalau Tuhan ini mau bicara begini, ya sudah tuh. Biar juga kita tulis ini for kita. Nah, kalau dia mau bicara, ya puji Tuhan nanti dia pakai ini tapi catatan. Tapi kalau tidak, nah dengar saja. Ini berita sorga. Oh. Kalau anak-anak yang ternyata bukan dengan kekuatan kita membesarkan, memelihara dan yang lain-lain. Kalau dorang bahina, patorang, kong saudara suka sekali. Ini mau sekali tuh. Dapat rasa, mama nung anak mau hina. Bicara tak keras aja saja saudara sakit hati. Tuh, masa kepada Tuhan pencipta hidup ini, tuh, penjaga hidup ini, lalu gampang-gampang kita menertawakan Tuhan. Buktinya kan apa kita so hina-hina, kita elesaki nyanda, boro-boro mati. Oh iya, tunggu jo. Coba Titanic, no? Kapal Titanic dibuat oleh apa? Yang membuat kapal itu sampai sebut kapal buatannya itu the unsinkable ship. Kapal yang tidak tertenggelamkan. Kong dia tambah di kata-kata dia bilang, bahkan Tuhan pun tak dapat menenggelamkannya. Kecuali yang kope kapal berlayar di loyang. Kalau berlayar di atas laut yang Tuhan ciptakan. Bayangkan dari manusia ini. Betul-betul nintau diri. Berapa lama pelayaran perdana langsung tenggelam. Baru engkau tahu. Sementara Nuh nyandak pernah lihat kapal. Tuhan suruh bikin kapal. Nuh nyandak ada contoh. Nyandak ada contoh. Tuhan cuma bilang bagian DP ukuran. Nuh baking DP ukuran ya. Para ahli masa kini kemudian menghitung ukuran yang apa? Yang Tuhan suruh. Toh? Tuhan suruh Nuh untuk buat ukuran kapal itu, mereka bilang itu kapal dengan ukuran itu tidak akan tenggelam. Dorang bilang, kan kita tuh nih tahu bikin kapal, tak tahu bikin kapal kertas, boleh dong. Tuh, orang semua jago tuh bikin kapal kertas. Udah jago, kasih anyor di ujang. Oh. Ternyata Nuh yang amatir orang bilang tuh. Kalau pembuat kapal Titanic kan dia ahlinya. Nuh bukan cuma amatir. Nuh memang nih tahu apa-apa itu kapal. Dia cuma dengar-dengar Tuhan bilang apa. Tuh, suruh baking pakai kayu apa Nuh dengar. Tuh. Dan suruh semua. Dia ukuran seperti apa, berapa tingkat, dia baking semua. Iko Tuhan mau. Oh, dia nyanyi begini, mesti taruh jendela di sebelah sini. Kenapa dia cuma tutup begini? Oh enggak bisa. Tuhan suruh begitu, baking begitu. Jangan pakai orang belum ter apa-apa, dia pakai dia pikiran. Akhirnya bukan jadi kapal mah, kapal tenggelam. Oh, bayangkan ini ya, Nuh pe kapal. Ya. Rata-rata orang bilang Nuh pe kapal baking di atas gunung. Oh bagaimana ya? Masa kapal baking di gunung? Tuh. Karena kan baru mau ambil tuh kayu. Tuh. Dia enak peduli baking jadi dia bilang Nuh siapa yang bikin kapal?
ada air bah. Ini segala rupa Jo. Bayangkan saudara tuh, rata-rata teolog setuju ya untuk bilang pembuatan kapal itu ya ini dan memang kurang lebih toh. Backing itu kapal sambil memberitahu firman Tuhan. Nih, ya. Jadi orang tertawakan. Kalau kok cuma 120 hari. Lihat, kenapa dia penubuatnya tidak pernah jadi? Dasar nabi palsu, tunggu, semoga DP waktu. Semua DP waktu. Kalau kau tidak mau bertobat, nanti kau lihat akibatnya. Gitu tuh. Semua DP waktu kok. Lihat, apa tuh sudah bilang-bilang yang nak mau jadi. Kasihan kalau itu suara Tuhan, tunggu Jo. Dia yang berfirman, dia yang berkuasa melakukannya. Kecuali kalau kau memang berubah hidupmu. Kalau cara hidupmu tidak pernah berubah, nanti saudara lihat hukuman yang Tuhan ancamkan. Pasti kau akan lihat. Yang menabur, pasti yang menuai. Itu. Kan tuh orang saudara, sampai Tuhan pe ancaman itu orang takut. Orang takut kalau tetangga sebelah ancam. Kalau polisi ancam, saudara takut sekali. Tuhan ancam, ya kan? Tuhan bilang, upah dosa maut. Toh, Roma 6:23. Toh, upah dosa maut. Maru suka bikin dosa. Berarti kau mencari maut. Upah dosa ialah maut. Karunia Allah hidup kekal, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu tuh karunia Allah. Cari itu tuh hidup kekal. Kayak padang dia mati muda. Hidup kekal itu nyandareken orang hidup di bumi. Tidak sebanding. Selama-lamanya orang hidup di bumi berapa 90 tahun kalau dia masih hidup setengah mati. Ada yang 100 tahun itulah 100 tahun itu dia. Tuhan sebenarnya kasih kesempatan pada dia untuk bertobat. Kalau dia belum tahu Tuhan. Tapi kalau dia 100 tahun ketuk menginjil, Tuhan dia nak mau kasih mati pada dia. Bayangkan nih omak 100 tahun nih dia. Dia ngoni jangan bantah omak pe kata-kata. Omak ini 100 tahun. Bukan cuma asam dan garam omak damakang. Samuel pasir-pasir omak sorasa. Jadi jangan ajar Pak omak tahu. Kalau Tuhan bilang Yunus ditelan ikan paus, omak percaya. Sedangkan bilang Yunus menelan ikan paus, kalau Alkitab bilang omak percaya. Omak 100 tahun. Mau bilang apa? Omak ini behambak baca Alkitab. Omak behambak di gereja, di ibadah. Saya ketemu dengan dulu ada oma di Langoan. Setelah selesai ibadah, ya, kami makan bersama dengan gembala termasuk si oma. Saya baru tahu usianya 85 tahun. 85 tahun saudara, duduk paling muka. Dia mengantuk, bayangkan saudara, waktu itu susah mungkin dapat khotbah hampir 3 jam itu. Termasuk dengan penyembahan. Ya. Dan itu oma bukan cuma nak mengantuk, kita basorong ke mana dia duduk paling muka. Boleh nih omak nih dia duduk paling muka. Saya berpikir dia
mungkin tamus tuh. Ini oma sapas tuh begitu. Ya. Saya ingat sekali saudara waktu selesai ibadah, saya dulu seperti itu. Ya. Kalau itu mic boleh diajak bajalang, kita bajalang dengan itu mic. Tuh. Sekarang ini karena orang, apalagi ini kan ada live, ada kamera, terpaksa saya ditahan di depan. Harusnya sosial model ini ke sana kemari. Kalau khotbah itu boleh ke sana, boleh sampai di situ. Tuh. Sekarang ini karena ya mau memberkati yang lain terpaksa di sini jo terus. Itu ya, dulu itu. Saya jalan sampai di belakang ya. Waktu saya berputar saudara. Saya ingat waktu saya kembali ke depan, di hati bilang gini, lihat sebelah kanan. Kita itu oma. Dari dia kok tidak gagah. Jadi bayangkan saudara, saya sebajalang dia ikut yang mata. Dia memang cuma duduk. Karena dia sudah lumpuh. Oma itu. Waktu saya lihat ke sebelah kanan. Oh itu oma itu. Saya langsung mendekatinya saudara. Waktu saya dekat dia langsung peluk. Dia kan duduk. Dia langsung peluk di pinggang saudara. Waktu dia peluk. Saya kan nunduk. Tuh, saya menunduk seperti ini. Kong dia sapu tapi kepala. Ini oma tuh. Tak kira kita yang mau sampai yang akang. Dia sahabat sampai kepala dia bilang begini. Ada penderitaan besar. Saudara saya menangis waktu itu. Waktu dia bilang ada penderitaan besar. Waktu itu tuh anak kan baru 1. Baru Lana. Belum jadi gembala. Ada penderitaan besar. Saudara bagaimana coba? Baru mulai ini pelayanan. So bilang ada penderitaan, bukan ada kebahagiaan. Bukan ada tuayan besar, malah ada penderitaan besar. Oke sudah ya, saya juga sambil sapu-sapu DP belakang. Oke ya, kalau tidak salah dia sapu tapi air mata sudah. Sudah dia so tenang, saya tinggalkan dan itu. Waktu kami makan, dan itu oma itu makan, baru dia bilang begini, oma ini kalau seandainya oma masih kuat, ini mau pi mana oma mau iko. Yang kan baru mau peluk akang Pak Oma. Saya baru tahu ini guru sekolah minggu tahun 25. Guru sekolah minggu tahun 1925. Sodorang itu dia bilang dulu dong oma ya. Jangankan orang sakit, pernah ada orang mati. Kong torang baku pegang tangan. Berkeliling sambil menyanyi memuji Tuhan dan orang mati pun bangkit. Itu kisah tahun 25. Jadi dia bilang, oma so bilang Pak Gembala. Pak Gem, kalau sampai ngoninya ndak jemput Pak Oma, doa puasa nanti ngoni lia oma meraya dari rumah. Itu saudara. Saudara kau umur berapa? Bayangkan nih oma so lumpuhnya ada Bapak Jalang. Saudara dengan gembala kesaksian. Ini oma ini jangankan ibadah yang lain. Hele doa puasa dia mesti hadir. Mesti pi jemput. Karena itu DP ancaman. Kalau ngoninya datang ambil nanti ngoni lia oma meraya sampai di gereja. Jadi gembalanya ndak tega. Mau ibadah apapun dia dijemput. Harus dijemput ini oma. Dan sekali lagi saudara. Ini oma yang sangat setia. Mana kota itu Hana? Coba. Ini 2 orang tua yang masih dibiarkan hidup. Sampai Yesus dilahirkan. Dan dibawa ke bait Allah. Waktu itu ada Simeon ya, dan Hana. Mana dek? Ini. Jadi waktu itu bayangkan Simeon ini sampai dia so tua. Ya. Tuhan masih izinkan dia hidup, ternyata seperti janji Tuhan. Karena dia mesti
Saksikan dulu keselamatan itu lahir. Baru Tuhan ambil. Tuhan sisakan. Jadi ini Simeon so tua. Sama. Hana ini juga. Hana mana tuh Hana? Lagi pula di situ ada Hana. Seorang nabi perempuan. Perempuan dia mana? Dia bicara. Nabi saudara. Dari dulu ada nabi perempuan. Dan Alkitab saksinya. Nabi palsu ada banyak. Tapi hanya karena banyak nabi palsu. Jangan kau berpikir semua nabi itu palsu. Perempuan dia. Ini dang apa? Ini bukan terus. DP nama Hana ini pasti perempuan. Ini Alkitab yang tulis. Hana itu perempuan. Kalau ada laki-laki mau kasih nama Hana, no mana-mana. Pokoknya Hana itu nih. Nabi perempuan. Anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun. Lamanya dengan suaminya sampai suaminya meninggal. Ia janda, 84 tahun. Toh, masih tuh Oma di Languan lebih tua 1 tahun. 85. Ini 84 tahun. Catatan Alkitab. Oma yang 84 tahun itu apa? Tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam ia ibadah dengan berpuasa dan berdoa. Oma. Toh, masa Oma ini bunuh diri? Kalau zaman sekarang kan, Oma ini so tua, bunuh diri. Toh, boleh jodang ibadah macam puasa-puasa. Ini. Oma ini tahu Oma ini so tua kasih Oma. Toh. Ini itu orang muda setengah mati puasa. Oma so tua. Oma bilang badiang ada. Toh, kita lebih tahu. Hati-hati saudara. Ini dia nyandak masuk gereja dari dia so tua. Ya berarti dia nyandak aja baca Alkitab. Kalau dia baca tuh Alkitab justru karena engkau so tua. So dekat mati toh. Harusnya hari-hari di gereja. Nah gitu ya. So dekat mati teren. So di rumah terus dia. Bauni sinetron. Dari kan so tua kan nyandak ada hiburan lain. Oma-oma nonton sinetron remaja. Si Oma. Oma tuh jatuh cinta ulang nih Oma. Ini aduh. Pak Oma dang. So 70 tahun kon dia so cengengesan di muka sinetron remaja. Duh katanya. Don dua katuk subaku suka. Susah juga. Untuk Oma tak lebih rame. DP cucu remaja, DP cece nih mau bau nih mar Oma napa Oma. Oma lagi jatuh cinta. Susah juga. Tuh. So tahu-tahu so tua cari jodoh Tuhan. Tuh. Jangan abaikan Tuhan di hidup ini. Tuh. Kalau yang tua saja jangan abaikan Tuhan, apalagi yang muda. Kalau yang muda saja jangan abaikan Tuhan, apalagi yang tua. Begitu saudara. Tuh. Tidak ada usia yang, dia kok masih muda jadi dia boleh abaikan Tuhan. Kasih. Tuh. Terlalu banyak contoh saudara. Terlalu banyak contoh. Ya. Dan manusia masa kini makin tidak peduli dengan Tuhan. Semua ada di waktu tuh. Ini Oma dan Opa ini belum mati. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana tertentu. Gitu. Jadi kalau saudara lihat ada Oma umur panjang. Langsung ditanya apa dia kalau DP resep apa. Nanti kau akan terkejut. Dia makan apa saja. Kan bingung. Lihat. Tuh orang-orang tuh zaman dulu tuh. Umur panjang. Kita tanya. Kalau orang minum vitamin apa?
Makan tus-tus, taruh santang. Enggak peduli. Tai minyak. Itu kan nasi. Tus-tus taruh tai minyak. Oh mak pemakanan. Orang sekarang cuma DP mulut tuh tai minyak. Tuh, dan boleh makan minyak nanti itu kolesterol. Rupa. Tuh. Jadi Tuhan Yesus bikin lihat. Ya. Tuhan yang ciptakan minyak. Tuh kelapa kok ada DP minyak. Tuhan Yesus makan ikan goreng. Kok dia makan ikan goreng. Semua kolesterol. Yesus saja makan kok. Ikan goreng, ikan bakar dia makan. Kalau kita Yesus makan itu berarti itu tuh betul. Boleh jangan makan ikan, makan jus sayur dengan buah. Tuh orang rupa orang di Taman Eden. Saya bilang akan semuanya dia di Alkitab, saudara, bukannya ada. Yang tambah-tambah tuh Alkitab. Ya. Kalau Tuhan bilang begitu, berarti begitu. Setelah Nuh turun dari Bahtera, Tuhan suruh makan daging. Ya. Paskah itu daging dengan sayur. Orang kalau Paskah kalau nyadap bikin capcay, dapat rasa rupa apa? Bikin sayur pahit. Tuh, dapat rasa, kasih yang saudara. Paskah malah itu kalau saudara baca itu apa daging dan sayur pahit. Itu tuh Paskah. Kalau orang tuh pokoknya mesti sate, mesti apa. Bukan nih boleh. Tapi maksudnya jangan sampai gara-gara itu kong semua bakal lain orang. Kita semua bawa sate. Kong dia cuma bawa roa. Kasihan. Coba saudara tuh. Ini so bicara sampai makanan ini. Saudara ya. Puji Tuhan karena orang sini yang tidak pernah peduli soal itu. Yang tidak pernah peduli soal itu. Udah itu. Dagingnya harus dimakan. Ini boleh makan daging. Orang mesti kembali ke Taman Eden. Apa? Saudara pernah dengar enggak? Aduh, 10-an tahun saya dengar-dengar. Orang rasa orang sedang melakukan Alkitab. Sedang menghidupi Alkitab karena nyandak makan-makan daging. Kenapa ya? Itu Paskah, perayaan Paskah waktu itu daging. Kong daging cuma ada buang. Bukan, makan. Lalu saudara apa? Lebih benar dari Alkitab. Alkitab yang suruh kok. Dia rasa dia lebih suci dari itu orang yang makan daging. Kenapa kita cuma makan sayur dan buah? Jadi Yesus makan daging kok. Engkau mau ikut bahasa apa? Itu ya saudara ya. So itu makan dalam nama Yesus. Itu. Yang makan-makan kong lupa tuh tetangga. Siapa yang makan jangan menghina orang yang tidak makan. Ya. Siapa yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan. Allah sudah menerima orang itu. Itu saudara ya. Bilang, dorang suci sekali dari dorang sunyat makan daging. Hei, Paskah itu makan daging. Bukan cuma orang Israel makan daging. Yesus makan daging dengan murid-muridnya. Waktu Paskah. Kok angkot yang lebih suci. Itu ya saudara. Apa yang Alkitab nyatakan halal, jangan orang bikin jadi haram. Sebaliknya waktu Tuhan bilang jangan melawang. Orang tuh Alkitab bilang jangan, orang baking. Tuh Alkitab bilang harus, orang abaikan. Itu kan ini keadaan masa kini itu seperti itu. Semua Tuhan bilang jangan, semua tuh semakin jangan dia semakin baking. Manusia masa kini pambaterek itu, baterek. Saudara terek itu Tuhan.
begitu meremehkan kuasanya, perkataannya, kesempatan yang dia masih beri. Hargai itu saudara. Sekali lagi ya, kalau orang saja manusia yang banyak salah ternyata tidak mau dipermainkan, tidak mau diabaikan, tidak mau diremehkan. Kok masa orang ini remehkan Tuhan, lalu saudara melakukannya tanpa takut? Bayangkan dosa yang menyebabkan Yesus itu turun sebagai manusia, jadi manusia, lalu mati disalib. Itu gara-gara orang pedosa. Lalu dengan sukarela kau membiarkan dirimu terus saja berdosa. Terus backing itu dosa. Terus langgar semua perintah Tuhan. Kan? Orang lain dijebak untuk melakukan dosa, orang lain memang dia cari itu dosa. Itu lain, dia berusaha merdu kasih yang akhirnya jatuh juga kayak apa? Terjebak dalam dosa. Nah, kan? Itu lain nyandak teriak ada jebakan, bahkan dia cari-cari. Saya bilang jangan cari-cari. Sedang engkau nyandak cari apa dia sudah di muka? Apalagi mau cari. Itu tuh. So, tahu nih boleh. Cari di HP. Cari di televisi. Apa saudara? Orang sini kan semua tuh diberitahu kepada saudara, bukannya enggak. Ya, semua harusnya saya pikir semua contoh-contoh saya beritahu kepada saudara. Dan ini sepasang badan. Untuk dibencinya enggak apa-apa. Sekalipun saya sakiti juga. Bukan main dah. Ada bicara kebenaran dan justru kebenaran itu malah dibenci. Karena kebenaran itu dibenci. Karena kebenaran itu saya bicarakan maka saya pun dibenci. Kamu bilang apa? Itulah pekerjaan saya. Ya, dibenci sudah enggak apa-apa tuh. Selama pemilik kebenaran itu, pemilik hidup saya, yang memberi tugas kepada saya senangkan, saya muliakan, sudah. Siapa yang ini mau? Sudah bukan tapi urusan. Jangan bangga hanya karena saudara diangkat gereja, ditabiskan oleh gereja. Cotanya, sungguhkah Tuhan yang menabiskannya? Atau engkau pendeta karena takut kehilanganmu? Karena takut hilang doi. Hati-hati saudara. Jangan membanggakan diri dan membatasi Tuhan untuk bekerja dalam dirimu hanya karena saudara berpikir itu gereja itu yang melantik Pak kita. So tanya belum? Sungguhkah Tuhan yang melantikmu? Atau cuma itu gereja itu yang melantikmu? Gereja yang ternyata menyalahi kebenaran seperti yang saudara sudah dengar selama ini saya bilang. Nah gitu saudara. Ingat, nabi palsu, sampai orang disebut nabi palsu. Loh, berarti ada yang mereka rasa apa? Dia bilang kita nabi. Saya sudah dilantik jadi nabi. Ada sekolah nabi saudara. Bayangkan nabi itu bukan lagi panggilan. Dia lulusan sekolah nabi jadi ya. Namanya juga sekolah nabi. Ya hasil dari sekolah nabi. Ya orang-orang yang lahir di sana. Yang lulus ya jadi nabi noh. Sekolah rasul ya sudah.
lulus dari sana jadi rasul. Kalau sekolah pendeta, ya lulus dari sana jadi pendeta. Terserah Tuhan mau angkat atau nyanda. Itu kan ngeri. Nah inilah kekristenan masa kini. Ternyata hanya karena kau bisa berkhotbah, hanya karena kau bisa pimpin puji-pujian, hanya karena kelihatannya kau, waduh dia kalau berdoa DP kalimat jago sekali. Tapi dia tidak pernah menghidupi kebenaran itu. Sungguhkah dia hamba Tuhan? Ya kan, sementara masa kini kan, Senin tahu kalau masih ada gereja yang ada ini anjuran Alkitab. Sebenarnya pemilihan itu harusnya Tuhan. Negara kita boleh negara demokrasi. Tapi gereja bukan demokrasi. Gereja itu teokrasi. Pemerintahan Allah. Bukan atas suara terbanyak. Duh ini kalau mau bicara seperti ini, saya juga tidak tahu kok bisa bicara seperti ini. Kan? Sudah ribuan orang gereja mula-mula. Waktu hendak memilih diakonos, mereka usulkan 7 orang, kemudian Tuhan yang pilih. Bukan dorang voting, enggak bisa. Itu bukan gereja yang diatur Alkitab. Nah itu. Dorang doa puasa supaya Tuhan pilih salah satu dari bayangkan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot. Baca Alkitabmu. Tampilkan beberapa nama, 3 nama. Tampilkan 3 nama, usulkan 3 nama, lalu dorang doa puasa, cabut undi. Setelah doa puasa, bukan suara terbanyak. Dan yang tidak dipilihnya tidak usah sakit hati. Berarti itu bukan tugasmu. Itu saya lihat dan perhatikan dengan Tuhan, tolong Pak kita. Kalau yang ada orang mau backing, biar jo kita yang backing. Dulu saya ingat sekolah Alkitab kami. Karena kan siswa-siswinya ratusan orang ya. Waktu angkatan saya itu hampir saya lupa ya. Tapi kalau kelas 1 itu 350 orang udah bayangkan ya, belum termasuk kelas 2-nya. Nah, untuk memilih orang mau cepel itu sekolah buat keputusan dorang undi. Cabut undi. Jadi karena kan terlalu banyak itu anak-anak, ada yang sampai lulus tidak mendapatkan kesempatan untuk cepel. Iya, salah satu dari teman saya, ya adik kelas waktu itu, ya dia sampai bilang, Kak, ya saya ingat waktu itu orang mau doa pagi, itu tugas saya saudara untuk pimpin penyembahan. Tanya, Kak, kita Jokwa, ingat saudara, sekarang beliau ibu gembala, Kak. Kita Jokwa, kita kesiannya dapat kesempatan. Semua penamatan. Maksudnya tidak ada DP nama. Nah itu coba lihat. Ini cabut undi soalnya. Jadi tiba-tiba kenapa orang bodoh tuh tampil. Itu bukan sekolah yang mau. Yang nak masuk akal dan itu yang terjadi saudara. Saya waktu itu suka sekali dengan keadaan itu sebenarnya. Kan, jadi bukan pilih-pilih, oh sana tuh gagah, dia jo. Nyanda ada. Tiba-tiba tampil, dia baca cerita pokoknya malin tuang sana malin tuang sini. Dia tuh tampil di muka ratusan orang. Bilang apa? Kalau Tuhan itu
Dan ada yang sampai jago bicara dia, tapi yang tidak pernah tampil. Lu mikir gimana? Bukan orang mau. Nah, saudara, berdoa sehingga cara ibadah kita adalah cara ibadah seperti apa yang Tuhan atur. Berdoa supaya saya terus bertahan dan tidak tergoda untuk melakukan yang lain. Tidak tergoda untuk melakukan hal cara yang lain, terserah. Tuh, orang mau bilang apa itu kan ngoni-ngoni Jo. Itu orang nyanda. Tuh, ya. Sekalipun saudara, saya kemudian mendapati diri saya, tubuh ini sangat lelah. Betul saudara, kita belum pernah selelah sekarang. Saya betul-betul merasa sangat lelah. Ya. Tadi saya tidur kembali tadi 6:30. Kang, 6:30 pagi saudara. 6:30 ya, lalu saya dibangunkan kurang dari 7:30. Ya. Talia tadi buka mata lagi 5, 7:30. Nah, itu masih belum sanggup sebenarnya kita nyawa. Sebenarnya sih enak mengantuk sama sekali, tapi rasanya ini badan betul-betul lelah. Ya. Setiap kali ada godaan di pikiran saya, ngana ini sudah lalu lelah. Kalau saudara baca cerita yang pendeta-pendeta lain, coba cari dari yang dorang. Tamu tanya kalau dorang suka habis khotbah sekarang kok khotbah besok. Tidak ada. Cuma ini yang boleh. Ini ada kusedu saudara. Nah, bayangkan Jumat pelayanan. Tuh. Hari Sabtu kalamarin kita mesti pergi karena pemakaman saudara. Tuh. Tiap kali kok dapat ingat, dorang di sini hampir 1 hari waktu Brur meninggal. Rasa bagaimana Jo yang nak mau pergi. Ya. Tuh anak-anak, Veta bilang mama napa ya. Dorang so tanya-tanya, so di mana kata. Saya bilang so di mana bagaimana. Ini air nanti bajalang siang. Belum semua kotor tuh satu tambung. Masa mau kasih biar sampai hari Minggu. Sebentar saudara makan di daung. Saya bilang ya sudah. Bilang pada orang nanti pokoknya orang pasti sampai. Nah, itu. Orang so sampai sana. So kelar pemakaman. Pokoknya sampai. Dan memang sudah di hati. Ini boleh lama-lama. Ya pulang sampai di rumah jam 9 malam. Begitu saja so lama sebenarnya. Tapi ya ini apa boleh buat. Sekali lagi kalau bilang lelah. Ini minta ampun DP lelah. Ya. Tapi sekali lagi setiap kali saya berpikir. Tuhan bilang kata kita mau mati. Kalau boleh mati di mimbar kan mati di mimbar. Mau mati di mimbar bagaimana kalau lelah. Ini saudara ya. Ini saudara-saudara. Yang dari Tomohon ini ya sudah. Ya, jadi kalau saudara semua makan, kita semua masuk di kamar. Ya. Kemudian saya menguat-nguatkan hati, bolehlah dora makan jo sendiri. Kita jadi kamar. Iya saudara. Ini karena ini yang terjadi sekali lagi. Ya. Tadi saya semakin diteguhkan tadi ada. Saya sambil tidur kasih biar itu khotbah itu bajalang toh. Waktu kita terbangun sementara khotbah itu dan sampai di kalimat yang maksudnya cukup untuk membuat saya semakin teguh hati saya. Oh, pengkhotbah itu bilang, saya berdoa, Tuhan jangan biarkan aku mati di ranjang rumah sakit. Jangan biarkan aku mati di ranjang rumahku. Kalau boleh Tuhan, kita mati di mimbar. So tua dia, so 72 kayaknya. 71 tuh, 71. Kalau boleh kan, doh masa lepas pas buka mata le. Kong bahut bayi itu kan, aduh Tuhan, iyo. Toh, bilang kata kita mau mati di mimbar. Toh, biar juga apapun yang terjadi tadi saudara. Keluar kamar mandi tadi, kita mau balik, mau ambil itu handuk. Toh, maksudnya supaya jangan tinggal di kamar mandi. Toh. Langsung pusing saudara. Jadi, langsung pusing. Kita coba pegang di pintu. Toh,
Saudara, tolong kasih pindah semua. Saya pindah kemari semua tuh. Taruh di kursi sini semua tuh. Segala sisir bedak semua. Taruh di sini supaya kita jangan putar-putar. Tadi sampai seperti itu. Ya. Tadi waktu orang menyanyi tadi. Kaget kita semua pergi ini. Dapat rasa saudara rupa so agak melayang. Nah, ininya anda. Ini kan kuat sekali. Ya. Ini kalau masih ada yang mengantuk, yang apa. Oh bah saudara. Kalian dilayani oleh pendeta yang ini so siap mati. Hah? Dia bilang apa? Bilang bukan lagi setengah mati. Dia merasa mati saudara. Ya. Tapi saya selalu bersyukur. Sekali lagi kepada saudara. Yang tidak usah bercerita mujizat yang lain. Saya bicara saja dan ternyata tidak pernah serak. Coba yang tidak pernah serak. Ini umur berapa coba? Ini tahun 2025. Agustus nanti 60. Kok kita tidak pernah faro? Ini ibadah makin hari makin banyak. Bukankah ini mujizat? Saudara mau tunggu mujizat yang mana? Hah? Saya ibadah saja ini beruntun. Oh betul. Ini tidak mudah sekali lagi cotanya. Ya. Belum lagi saya ini khotbahnya tidak pernah singkat dan lembut. Tidak pernah. Ya. Semua tangan mesti bagara. Kaki bagara. Saya kadang kalau lihat video. Ya, saya lihat bayangkan. Bukan main dah. Itu yang nak jadi bikin sudah memang jadi begitu. Bukan oh ya sekarang bikin. Yang ada saudara. Yang nak bikin memang jadi begitu. Tuh. Kalau yang begini. Saudara-saudara lelah. Apa lepas ini? Hah? Bagus saudara. Hah? Sekali lagi saudara mau cari mujizat. Ini saja sudah mujizat. Hah? Saudara jemaat harusnya tahu. Ini pendetamu bicara di depan ini mujizat. Lihat. Kalau belum waktunya biar orang lain mati kita belum mati. Saya tiap kali ingat saudara. Dorang pe papa. So boleh tidur ngana. Dulu bayangkan saudara. Saya mendengar khotbah, besok kalau ini bagus sekali khotbahnya. Memang saya merasa sekali pengurapannya. Itu biar kita so pusing, saudara tahu enggak? Kita pe kepala kita sandar di kursi, kita kira mau tidur nyanda. Kita kasih kelar dulu tuh khotbah baru kita tidur. Sampai seperti itu. Dia mau ajak tidur. Tapi bilang sudah, angko jutul tidur kon jaga angko pe kesehatan baik-baik. Kong dia tuh pergi. Saudara lihat ini. Ternyata sudah dari dulu seperti itu. Kalau mau bilang Tuhan ajaib, saya buktinya. Dia maha ajaib. Hah? Kalau orang yang berpikir dia sehat tiba-tiba mati, sementara saya mungkin kalau berperiksa semua bagian sudah sakit semua. Dan kalau belum mau mati, nyak mati. Hah? Tidak ada pelayanan yang kemudian saya tolak karena kita seolah-olah. Tidak ada. Kecuali kalau memang yang ada waktu untuk itu. Ya. Tapi selama tetap pergi saudara. Kemarin dari sini saya berdoa. Tuhan kalau memang kita mesti pergi. Siapa tahu jadi berkat. Kan tadi tahu. Pergi jo. Kan nanti sampai sana so habis. Tadi malam orang menyanyi lumayan lama. Ya. Lumayan lama kan sampai saya tinggal. Ada keyboard di situ. Oh, saya dengan mic menyanyi. Iya menyanyi. Dorang panggil. Manjo makang. Ngoni jo makang. Torang ndak usah makang. Kita menyanyi jo. Ndak usah makang. Saudara, ini kalau mau cerita Pak Saudara. Biarkan dia dimuliakan oleh hidupmu. Sehingga bahkan matimu pun memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena hidupmu memuliakan dia.
Sehingga matimu pun memuliakan nama Tuhan. Jangan waktu hidup tidak mau dengan Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Maka kalau mati, sampai jumpa di Yerusalem baru. Salah asal. Yerusalem baru bagaimana engkau? Dengan Tuhan baku reken setengah mati. Yerusalem baru kata. Apa saudara ya? ...75 tahun. Berarti tahun ini 76. Sana ya. Kalau mulia masih 30. Yang 75. Tahun ini 76. Jadi kalau yang baru 30 so mengantuk sana ya 75 yang mengantuk. No, kalau tadi pagi so masuk subuh, kok masuk sekarang? Reken jo. Saudara mandi jam berapa? Bangun jam berapa? Sana 75 tahunnya anak mengantuk. Sudah dari subuh udah ibadah. Saudara, nanti pandang enteng pak Tuhan. Jangan pernah remehkan Tuhan, saudara. Dia tuh segalanya di hidup ini. Orang baru orang kasih makan, orang sehilang selak pada dia. Yesus dia yang menjaga hidup kita. Dia menyiapkan hidup kekal untuk kita. Aduh. Orang pandang enteng minta ampun pak Tuhan. Tuh. Baru kelamaring ibadah, masa sekarang mau ibadah? Engkau cuma duduk. Ya kan saudara ya. Saya percaya dengan ada dokter yang periksa dulu Pak Papi, dia bilang pendeta mesti tahu, ya. Hasil pemeriksaan kesehatan, maksudnya itu dorang dorang kesimpulan lah. Ini pendeta dengan gaya khotbah seperti Pak Pendeta ini sama dengan satu kali khotbah sama dengan 3 hari buruh kasar kerja. Jadi kita kalau baku iko belum riki istirahat tuh buruh so kerja ulang. Saudara lihat kenapa guru-guru bisa TBC? Dia ada apa? Ada pacol. Dia cuma basuara. Lihat itu, saudara jangan pikir itu bersuara itu pelang. Maksudnya ringan. Apalagi kalau dia bicaranya berjam-jam. Kalau dia bicara sama dengan ini bunuh diri dia bernama. Dan sekali lagi, Tuhan Maha Ajaib. Ya, saya benar-benar mesti bilang, ya, kalau kita masih ada pasti karena Tuhan masih punya rencana. Dia masih mau bicara. Asal saya duduk dengan seseorang di depan saya, pasti orang itu akan saya ajak bicara tentang Tuhan. Bilang lepas saudara, sampai seperti itu saudara. Aku dapat yang dokter yang akrab dengan orang, saudara, akrab sekali dengan orang. Dia yang bilang, pendeta ini darah tinggi ya. Coba pendeta, jangan baca cerita ya, jangan baca cerita. Habis itu kita tensi ulang. Kong, bagaimana dia bertanya saudara? Bertanya, pendeta, di mana kok tuh ayat tuh ada bicara tentang apa dang? Pokoknya itu murid-murid itu dilandat. Petrus berjalan di atas air itu, pendeta. Di mana kok dia bilang, kenapa kok tuh hari Minggu baru-baru patompe gereja ada khotbah tuh dia. Bagaimana kok itu dia pendeta? Dia tanya, dia bilang tadi kita jangan baca cerita. Jadi kita dari duduk memang khotbah saudara. Habis itu dia tensi, pendeta soleh benai iyo. Pendeta jangan tegang. Apa yang tegang? Mungkin dokter yang tegang, kita enggak apa-apa.
Kalau orang lain kata so check up. Kong saya sedang tertawa. Manjau pulang. Siapa suruh nggak tanya. Jadi kenapa terangkan tentang Petrus berjalan di atas air. Ini di ruang praktek. Dan bayangkan Tuhan waktu itu izinkan itu sampai agak lat. Yang ada pasien biar satu yang datang. Siapa dia mau dengar tapi khotbah soalnya. Saya langsung tahu berarti saya datang untuk berkhotbah. Itu saudara, makanya saudara yang kali kita kalau baca cerita yang orang malas ibadah, malas dengar firman Tuhan. Saya nanti, anak mau pergi surga bagaimana ini? Surga itu tempat ibadah, saudara. Nah kalau di bumi kau sendiri tidak bersemangat untuk ibadah. Mungkin boleh tuh, mimpi boleh, mimpi masuk surga. Ya, tapi kenyataannya tidak mungkin kau akan ke surga. Dengar. Nggak pernah ada catatan di Alkitab. Nah, kemudian Yohanes melihat Gabriel sementara istirahat. Cari kalau dapat. Yang ada di sini catatan malaikat tua-tua menyembah siang malam. Hah? Yang ada sesi 1, 2, 3, 4, 5 ada siang malam. Berarti tanpa henti. Itu tuh sorga. Jadi kalau di bumi saja belum apa-apa angko so manganto, so lala, so pastiu memang angko disiapkan ke neraka. Tuh. Saya hadir siang ini untuk memberitahu kepada saudara, siapkan dirimu untuk ke surga. Gitu. Jangan biarkan dirimu diantar ke neraka. Gitu. Jadi bangkit. Ingatkan jiwamu. Hei, kamu ini mau ke surga. Surga itu tempat ibadah. Surga tempat ibadah. Lalu di bumi tidak mau melatih diri untuk ibadah. Tuh, ya. Latih dirimu menyembah. Mazmur 1. Coba baca dulu itu. Coba orang baca dulu. 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Situ dulu. Jangan dulu berpikir kita kok nyandak tinggal deng dorang ya dia. Apa? Jangan bajalang deng dorang. Jangan berdiri di jalan itu. Jangan duduk deng dorang. Akhirnya saudara terbiasa. Oh, napa ini nasihat di FB? Baca nasihat firman Tuhan. Oh, ini pendeta so bilang akang, semua itu kamu mesti uji. Baca Alkitabmu, tulis apa tentang dia yang dia bahas. Gitu tuh. Yang berbahagia yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Itu tuh berbahagia saudara. Baru coba ya. Itu yang terjadi di LA itu. Coba. Itu kan waktu kalau di sini dang kumpulan para artis dorang mau terima piala Citra. Nah, di sana Grammy Award toh. Apa dia istilah Golden Globe Award.
Golden Globe Award. Saudara ya. Jadi yang hadir itu para artis. Tuh kan. Kok? Ya udah satu orang tatawa akang patuhan, semua orang baku iko. Udah para sini ada orang ya, aduh cantik-cantik dan kaya ada orang. Dorang boleh. Kita kan supaya jadi cantik dan kaya jadi begitu no. Begitu no supaya jadi cantik dan kaya. Kong sekarang cari jodoh pe kota. Baru engkau tahu itu tuh hasil orang yang menertawakan Tuhan. Orang yang berpikir Tuhan yang tidak ada. Tuhan bisa ditertawakan. Tuhan bisa dipermainkan. Coba yang berbahagia. Ini tuh coba lihat ayat 2. Tuh. Yang berbahagia tadi yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, tidak duduk dalam kumpulan orang berdosa. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Hukum Tuhan. Tuh. Yang nyandak pernah pastiu. Mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Itu yang berbahagia. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sudah lihat tadi pagi. Tadi 2 pasal. Akhirnya sepanjang siang sampai pagi ulang. Dia dengan sinetron. Dengan film. Dengan lagu-lagu semua. Ayang utang, ayang kampung. Bukan kita yang putar. Iyo, tetangga yang putar kok angko yang goyang itu di kamar. Dia malu nanti dong Somalia. Jadi di kamar juga, di kaca dia. Tang, ayang utang. Orang lain kan. Tiada Allah lain. Saudara menangis. Biarkan hadirat Tuhan terus menguasaimu. Sekali lagi saya menangis bukan karena persoalan. Pengen kok dari tadi, orang baru tawa ini suara sama nangis. Ini orang sama dengan yakin di dodoku. Yesus ini bisa tawa menangis. Ini siapa dia bikin? Ya, memang nyanyi tiada Allah lain, air mata ciri. Satu-satunya di hidup ini. Hanya Engkau oh Tuhan. Kiranya Engkau menguasai perenunganku. Siang dan malam. Maka saudara pasti akan. Waktu saudara bilang Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara sungguh-sungguh mengucapkannya dengan hatimu. Karena memang itu yang kau lakukan tiap hari. Dan kali sampai saya tidak bisa tahan untuk bilang, Tuhan alangkah indahnya surga itu. Kapan aku melihatnya? Rasa kaya lama sih.
di surga masih kamu. Segala musa kau kenapa? Hidupku kerisik kenapa? Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Oh haleluya, Tuhan Yesus baik. Coba sedikit lagi, coba balik lagi ke Mazmur tadi ya. Coba ayat 3 deh. Coba baca ya. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini selalu orang salah kaprah. Kalau saya bilang berhasil berarti kaya raya, maju usahanya. Selalu orang lupa dan menganggap remeh berhasil untuk mengenal Tuhan. Mengenal Dia dengan benar. Oh, baru saja terakhir hari Jumat ya. Filipi 3 ayat 10 tuh. Itu kerinduan Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kalau bilang kuasa kebangkitannya berarti saudara sedang membicarakan kematian. Karena kalau bilang bangkit itu didahului dengan kematian. Jadi mengenal Dia itu, saudara mau sebut mengenal Tuhan. Loh, renungkan kematiannya. Nah itu kan diperjelas di kalimat selanjutnya. Toh? Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah, sebelum mati menderita dulu. Ini bukan lagi khotbah yang disukai masa kini. Padahal ini adalah yang ku kehendaki. Berarti ini kerinduannya. Kerinduan Paulus. Siapa bisa bilang kalau Paulus itu tidak mengenal Tuhan atau belum mengenal Tuhan? Tapi ini kerinduannya. Ini jadi doanya. Saudara besok berhasil itu bagaimana? Berhasil menyekolahkan anak sampai S3. Kasihan. Habis itu dia melupakan Tuhan. Jadi kau pikir kau berhasil? Hah? Baru S1 dia so menyangkal tuh Tuhan. Kau pikir kau berhasil? Hati-hati saudara. Oh kenapa sekarang sudah jadi direktur? Kasihan. Tuh. Coba Lucifer itu pemimpin pujian di sorga. Pemimpin
pujian di surga jadi setan boleh. Kok engkau tarik cuma direktur? Coba. Kalau dia yang ada dalam hadirat Tuhan ternyata bisa membelot jadi setan, lalu kamu siapa? Menang enteng. Yang kedua. Malaikat menjadi setan waktu dia sombong dan melawan Tuhan akhirnya. Waktu saudara jadi sombong dan akibatnya kau tidak taat dan tidak tunduk kepada Tuhan. Malaikat jadi setan, kong manusia jadi apa? Itu. Saya dengar kesaksian dari ada ibu pendeta yang sampai kini masih berkhotbah. So kayaknya 90-an. Marilyn Hickey. Mungkin 93 kan, coba cari. Masih khotbah, saudara, masih khotbah. Ya. Dia cerita tentang anaknya, itu anak tunggal. Betul 93. 93 tahun dan kalau saya kapan tapi kira tuh hari dia so mati. Cari. Berapa bulan dia tidak muncul, jadi dia live tiap hari. Ya. Berapa bulan tidak muncul, tiba-tiba muncul, wah sudah segar. Dia bilang puji Tuhan nih, saya bukan cuma masih hidup, masih membicarakan firman Tuhan. Dia cerita tentang bagaimana anak tunggalnya perempuan. Ya. Dia sekolahkan, waktu anak itu berkuliah karena pintar. Anak itu berkuliah, dia kuliahkan. Kalau tidak salah masih semester berapa. Waktu anak itu pulang, anak itu langsung bilang, "Ma, saya tidak percaya Tuhan lagi." Bayangkan ini ibu pendeta, ngananya tidak percaya Tuhan. Kamu lupa ya, kalau kamu itu dilahirkan, ini orang tuanya kan dokter bilang tidak mungkin punya anak. Ya, jadi dia pertama angka anak. Jadi ada laki-laki, dia angkat anak laki-laki. Dan yang laki-laki ini juga jadi nakal. Ini kali kalau dengar, ini kan pendeta ya. Kalau sudah tahu Joyce Meyer bilang dia ini bertobat gara-gara dia. Gara-gara ibu pendeta itu. Gara-gara ibu Marilyn. Ya. Dan ternyata ini anak-anaknya ini ya, satu laki-lakinya tidak betul. Ya. Kok ini anak perempuan baru kuliah tarik, so bilangnya ndak. Dia so ndak percaya Tuhan, yang ndak takut dia bilang pada mama dan papa. Kita so ndak percaya Tuhan. Ya, kita lebih milih jadi ateis. Oh, jadi mama papanya berdoa. Tuh, for apa sampai anak kuliah? Tapi kemudian ternyata menyangkali Tuhan. Mereka berdoa dan saudara puji Tuhan. Ya, anaknya kembali dan benar-benar kembali kepada Tuhan. Ya, sekarang dia jadi wakil gembala dari ibunya. Nah, itu kan, saudara. Jadi sekali lagi, jangan pikir kau berhasil hanya karena anakmu lulus. Lulus apa? Berhasil itu berhasil apa? Oh. Berhasil kalau dia hidup benar. Oh, harusnya orang tua bersuka cita waktu menemukan anaknya hidup dalam kebenaran. Itu baru kau berhasil. Nggak usah bangga anakmu kaya. Kaya apa? Kenapa dia berhasil di kantornya? Duh, itu bukan berhasil. Jangan sebut dirimu Kristen, tapi mendefinisikan keberhasilan dengan cara dunia. Berhasil di dalam kita bukan seperti itu.
Cuma ini kan tunggu. Persekutuan dan penderitaan di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tuh, itu. Nah, sekarang saudara lihat ayat coba Petrus ya. Kamu dibuat menjadi giat dan berhasil. Itu tuh berhasil, saudara. Terlalu pandang enteng Pak Tuhan. Ya. Saudara pikirnya mau berhasil mengenal Tuhan, yang penting saudara ibadah hari Minggu. Ya. Coba baca dari ayat 6. Ayat berapa itu coba? Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Bayangkan, sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Baru kepada kebajikan pengetahuan. Terus. Mana? Kepada pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Kesalehan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Terus. Kalau yang 7 ini ada padamu dengan berlimpah-limpah. Bayangkan, kalau yang tidak berlimpah-limpah dalam iman, dalam kasih, kesetiaan, ketekunan, kesalehan, kamu tidak akan menjadi berhasil. Siapa yang bilang? Alkitab dia bilang. Bukan kalau ada doi berlimpah-limpah baru kamu berhasil. Orang dunia yang bilang seperti itu. Orang rohani seharusnya tidak boleh menggunakan kalimat itu. Kamu menyangkali Alkitabmu. Bangga sekali. Kenapa tapi anak so berhasil? Sekarang dia jadi kepala bagian. Bagian apa? Orang aneh-aneh. Orang Kristen kata begitu. Kenapa dia so kuliah? S berapa? Hati-hati saudara. Saya bilang Akang, kalau sungguh kita ini sudah berubah cara pikir kita, bertobat artinya berubah cara pikir. Berubah cara pikir bagaimana? Ternyata ukuran dunia keberhasilan itu yang kau pakai. Berarti kamu belum bertobat. Karena bertobat artinya kita memiliki cara pandang yang baru. Apa cara pandang baru? Sesuai dengan Alkitab. Kenapa yang Alkitab bilang berhasil? Apa saja yang dibuatnya berhasil? Berhasil itu mengenal Tuhan. Apa tuh mengenal Tuhan? Hidup seperti yang dia mau. Oh, hidup suci. Sama seperti Yesus hidup. Waktu dia hidup sebagai manusia. Gitu. Sebab bila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Pantas koten Paulus berdoa, yang ku kehendaki ialah mengenalmu. Kenapa? Saudara mau pergi surga? Kalau Petrus begitu, Paulus begitu, karena Yesus begitu, kok engkau mau ikut pas apa? Oh, apa tuh pendeta sana? Udah anak semua, S. Gimana sih? S kalau masuk gereja nih mau? Hah? Berdoa nih mau? Menyanyi for Tuhan tidak mau? Ya, postingan di FB. Boro-boro memuji Tuhan. Aduh, lalu itu berhasil. Siang. Sudah tadi hadirat Tuhan turun seperti itu. Kenapa kita ada backing? Saya lihat waktu Roh Kudus bekerja. Orang-orang tidur sampai ibadah ya begitu ya. Nyandak ada penyembahan. Oh ya.
Kong engkau penyembahan bagaimana? Kong rasa tuh hadirat Tuhan? Hah? Atau haleluya haleluya sampai pasti itu? Baru menyebut itu penyembahan. Sudah tahu itu penyembahan itu apa? Waktu Tuhan akhirnya berkenan menjadikan penyembahanmu hadiratnya, tahtanya. Itu tuh penyembahan yang benar. Akhirnya saudara nikmati hadiratnya itu. Terpujilah namamu. Kamu baking lah. Gimana kata? Aku mau. Bayangkan saudara. Bilang juga aku mau. Sampai mesti begitu saudara. Itu yang saya lihat. Yang kali kita salah-salah. Mau dengar lagu di mana, lagu rohani. Terakhir apa tuh penyanyi penyembahan. Aku mau Tuhan, aku mau. Tuhan. Ini sampai jengkel saudara yang kali. Masa nih tahu mau dengar lagu dari mana ya salah-salah. Ya dia putar jono, ya usah dengar dia bilang tuh dia. Sementara kemarin orang pas sampai di sini pas lagu itu. Bagaimana kata? Gimana tuh lagu itu? Travis Green kemarin. Iya, apa dia kata-kata pertama? Where would I be if you left me now? Lalu penyanyi bilang, I don't wanna know. Maksud begini, apa yang akan terjadi Tuhan seandainya engkau meninggalkan aku? Ya, dia bilang, oh Tuhan, kita nih mau tahu itu. Kita nih mau tahu ya. Dia bermaksud jangan pernah tinggalkan aku. Mau jadi apa aku? Waktu kau tinggalkan aku Tuhan, mau jadi apa kita? Jangan biarkan itu terjadi. Jadi oh Tuhan, karena engkau maha tahu, engkau maha melihat. Waktu kau melihat, aku sepertinya akan tersesat. Sepertinya aku hendak melepaskan diri jauh daripadamu. Jangan biarkan Tuhan pegang tanganku. Pertahankan aku dalam hadirat-Mu. Tolong aku. Itu. Masih sangat beda saudara. Waktu kau sungguh membiarkan dan merindukan hadirat Tuhan menguasaimu. Yang ada bukan cuma saudara tidak bosan. Tapi saudara-saudara akan mengalami Tuhan. Itu tuh dia nama mengalami Tuhan. Kau mengalami hadiratnya. Dan sekali lagi, yang membuat saya jadi seperti ini. Karena hadiratnya. Saya tahu dalam hati Tuhan. Tolong aku merindukanmu. Terus merindukanmu. Terus merindukanmu. Ya. Saya setuju saudara dengan almarhum. Berdoa dulu. Tuhan, Engkau yang tahu masa depan. Engkau tahu besok mau jadi apa. Kalau Engkau melihat sebentar lagi aku menyimpang, tolong jemput aku pulang. Jangan biarkan aku menyimpang. Kemudian itu menjadi doa saya. Karena Engkau tahu masa depan. Engkau tahu hari besok. Aku tidak mau mati tanpamu.
Mari kita